Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah, senang banget. Pagi hari ini ketemu lagi sama guru-guruku yang sangat kita cintai karena Allah. Pagi-pagi udah buat salah aku tadi. Hilaf abis. Jangan curhat, hati-hati dengan nelpon. Itu nanti berpindah lagi. Iya sih, padahal akhirnya tadi Ustadz bilang aku sadar juga Allah aja udah nutupin aib kita. Oh iya benar. Udah nutupin aib pasangan kita. Betul itu. Masa kita buka lagi aibnya sendiri. Ya udah deh, seperti yang tadi Ustadz Maulana bilang ya, kita akan bahas tema kita pagi hari ini adalah tutup rapat aib pasanganmu. Ayo kita tutup rapat sama-sama ya. Tapi sebelumnya ada tayangan nih yang mau aku kasih lihat untuk jamaah yang ada di rumah ya. Buka aib pasangan. Wah, baru mau ditutup. Kita lihat tayangannya yuk. Silakan. Iya. Astagfirullahaladzim. Ini. Saya coba tanya. Apa? Kepada semua jamaah yang lagi nonton. Kira-kira apa sih tujuannya orang membuka aib pasangan? Apa tujuannya? Apa tujuannya orang buka aib pasangan? Iya mungkin tadi. Apa gunanya? Ya, mungkin, apa manfaatnya? Iya tadi mungkin aku hilaf atau mungkin jamaah juga ada yang hilaf. Iya itu tapi sekarang kita kan Ustadz Maulana tadi kan aku udah dinasihatin dikit. Aku nanya Ustadz Syam aja kali boleh. Siap. Tujuannya apa sih ngebuka aib pasangan? Apalagi kalau misalnya ada yang bilang demi keselamatan. Kok demi keselamatan buka aib ya? Ini maksudnya kayak gimana? Keselamatan apa nih? Keselamatan. Makanya aku juga bingung keselamatan. Keselamatan dirinya kali. Itu dia. Mohon penjelasannya dong Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustadz Maulana, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala rumah tangganya, diberikan sakinah dari Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan mereka kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan ujian dalam rumah tangga sehingga tidak menjadi membuka aib pasangan. Walaupun membuka aib ini adalah sesuatu yang diharamkan, namun ada beberapa keadaan yang akhirnya diperbolehkan untuk membukanya. Nah, salah satunya yang dipertanyakan tadi, bolehkah seseorang membuka aib pasangan demi keselamatan? Jikalau yang dimaksud adalah keselamatan diri, keselamatan nyawanya, keselamatan tubuhnya, keselamatan hartanya, maka itu diperbolehkan. Contoh misalnya, ada seorang istri setiap hari dipukul oleh suaminya, setiap hari mendapatkan KDRT, atau sebaliknya seorang suami mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketika ia menceritakan kepada orang yang akan bisa melindunginya, maka itu tidak termasuk membuka aib pasangan. Jadi membukanya ini atau menceritakannya ini demi menyelamatkan dirinya, karena orang yang diceritakan tadi adalah seseorang yang kompeten untuk melindungi dirinya. Contoh misalnya seorang wanita, kepada siapa yang menceritakannya? Ia menceritakan misalnya kepada orang tuanya yang pernah menjadi walinya, atau misalnya dia menceritakan kepada orang yang bertanggung jawab atas dirinya, atau lebih baik mungkin dia menceritakan kepada orang tua pasangannya alias mertuanya. Kenapa? Agar tidak diberlakukan secara kasar dalam rumah tangganya. Tiap hari dipukul. Kalau lama-lama ini bisa berlanjut menjadi sebuah pembunuhan misalnya. Atau bukan keselamatan nyawa saja, keselamatan harta. Setiap hari suaminya ngambil tabungan rumah tangganya untuk berjudi. Subhanallah. Maka dia boleh menceritakan kepada orang yang kompeten yang bisa melindungi harta mereka. Artinya di sini bukan membuka aib, tapi mencari perlindungan. Kenapa? Karena ternyata menjaga keselamatan diri itu bisa jadi lebih penting daripada ibadah. Jangankan membuka aib, lebih penting menjaga menjaga nyawa kita. Ini menjaga diri kita daripada ibadah. Nabi SAW bersama dengan para sahabat, 1000 sahabat dibawa Nabi untuk melakukan ibadah umroh. Setelah berihram mereka sampailah yang namanya ke Sumur Hudaybiyah. Ternyata terdengar kabar bahwa pasukan Quraisy di Mekah sudah bersiap-siap untuk berperang kepada Nabi SAW.
SAW. Apa yang terjadi? Terjadi perjanjian Hudaybiyah yang merugikan Nabi SAW, dan Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, kita batalkan umrohnya. Lihat, umroh saja dibatalkan Nabi supaya tidak ada pertumpahan darah. Artinya di sini boleh jadi menyelamatkan diri adalah sesuatu yang sangat utama atau lebih penting. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukati wa ahsinu. Al-Baqarah 195, keluarkan hartamu, belanjakan hartamu, dan jangan engkau membinasakan dirimu sendiri. Nah, jangan sampai tidak pernah menceritakan ini kekurangannya pasangan yang berbahaya bagi nyawa, itu bisa membuat kita terbunuh, dan itu sesuatu yang sangat tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam. Berarti kalau efeknya sudah parah banget, baru boleh menceritakan kepada orang yang kompeten itu ya. Nyawa terancam, harta terancam. Nah, itu harus dikasih kepada orang yang bisa melindungi. Oh gitu. Nah, itu maksudnya ceritain aib untuk keselamatan maksudnya ya. Oke. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Ustaz Maulana, kan Ustaz Syam tadi bilang katanya boleh cerita ke orang tua kalau boleh ceritakan kepada orang tua. Kalau udah parah banget gitu kan ke orang yang kompeten. Tapi ada pasangan yang gini Ustaz. Katanya gimana ya cara supaya nggak ngejaga aib pasangan dari orang tua biar orang tua nggak tahu, mertua nggak tahu. Ada yang kayak gitu juga. Penting tuh. Iya tuh gimana ya? Coba tanya, Sony tinggal sama mertua nggak? Enggak. Sony tinggal sama orang tua nggak? Enggak. Aman. Iya. Yaudah kalau gitu gimana caranya lagi? Mohon penjelasannya Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini 8 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Semoga kita mendapatkan keberkahan 3 bulan 22 hari lagi ya. Kita akan masuk Ramadan. Dan alhamdulillah hari ini kita membahas sesuatu yang luar biasa bagusnya, baiknya. Bagaimana kita menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga kemuliaan rumah tangga dengan tidak mengumbar aib keluarga. Ingat, unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bagaimana pasangan itu menjadi bagaikan pakaian buat pasangannya, menutupi, memuliakan, mempercantik, itulah manfaat guna dari pakaian itu sendiri. Apalagi mengumbar aib kepada orang terdekat pun tidak. Kepada pasangan aja kadang-kala aib itu tidak diumbar. Ya, nanti dibahas. Kemudian apalagi mengumbar aib kepada yang namanya orang tua ataupun mertua. Pertanyaan Mas Sony, gimana caranya supaya aib kita tidak diketahui mertua ataupun orang tua? Tadi Ustaz Sam menjelaskan, ini kapasitas sesuatu yang benar-benar tidak boleh diketahui. Kalau yang tadi dijelaskan Ustaz Sam adalah sesuatu yang perlu diketahui karena berkaitan dengan keselamatan, kebaikan, pendidikan dan sebagainya. Tapi ini sesuatu yang urgent dan tidak boleh sampai diketahui yang namanya orang tua maupun mertua, yakni dalam kapasitas sesuatu yang membuat orang tua resah, gelisah, emosi, ikut marah. Kenapa? Kita butuh ridhonya, kita butuh kemuliaannya, kita butuh membahagiakan orang tua. Kalau kita tidak bisa membantu orang tua memuliakan, minimal engkau tidak menyulitkan. Ketika kita menceritakan aib keluarga kepada orang tua maupun mertua, itu bisa jadi menyebabkan orang tua gelisah dan tidak senang, dan dia merasa gelisah, dia memikirkan anaknya pun menantunya. Aduh, anakku tidak baik-baik aja. Nah kalau begitu, yang pertama yang harus kita lakukan, muliakan orang tua maupun mertua. Tadi saya tanya sama Mas Sony, Mas Sony tinggal sama mertua atau orang tua? Kata Mas Sony tidak. Itu bagian daripada menutup. Iya, dengan itu kan enak. Kita bisa menyelesaikan persoalan di rumah tanpa melibatkan orang tua pun mertua. Itu bentuk memuliakan mereka. Jadi mereka datang dengan dimuliakan, kita datang dengan membahagiakan. Beliau datang, kita muliakan. Kita datang dengan membahagiakan mereka. Itulah hebatnya. Yang kedua, usahakan dalam hal ini, selain kita memposisikan orang tua dan mertua sebagai orang tua untuk memuliakan, ada baiknya jangan engkau bebani mereka dengan beban pikiran dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah perlihatkan kemampuan, kemapanan, kebahagiaan di hadapan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih.
Sekarang aku tahu Jadi yang caranya. baik-baik aja kita ceritakan sama orang tua. Iya, benar. Yang buruk-buruk selesaikan di rumah. Iya, jangan sampai kasih beban. tadi Jangan seperti sampai Ustaz beban Maulana bilang pikiran. ya. Oke, Masya Allah. Jadi muliakan orang tua kita ya. Jangan Ya. kasih beban, bahagiakan seperti yang Ustaz Maulana tadi bilang. Kalau kau tidak bisa bantu, minimal engkau tidak memberatkan. Ah, itu dia Sob, caranya. Sob. Apa? Suka cerita enggak? Siapa? Aku, Virus. Iya. Virus suka, dia orang suka Bener cerita. enggak? Cerita ala-ala apa aja sih? Ya namanya perempuan, kadang suka apa aja diceritain gitu kan. Iya. Tapi yang itu loh kadang-kadang suka kayak kebablasan gitu. Jadi yang tadi mau cerita apa kayak aib pasangan suka diomongin. Aku nggak ikut cemar. Ya tadi ngajakin, oh ya udahlah sama Habib Usman aja. Itu loh Bib. Ustaz Maulana nggak jadi diajak ngobrol. Suka kebablasan istri Bib. Kalau yang ngomong sama tetangga Iya, atau sama teman-temannya? Iya, makanya atau sama lingkungannya? Itu, makanya aku pengen tahu. Soalnya kalau virus ketemu teman ikut juga. Enggak. Cara supaya istri bisa jaga diri, Bib. Ya, akhir Mas Tadi Sony. Ustaz Maulana nggak mau diajak Maulana, ngobrol. bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir. Summa wa salli wa sallim wa barik ala sayidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti wa ansari wa sariya ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiah. Ya alhamdulillah kita berkumpul yakni untuk nonton Islam itu indah. Udah duduk manis di rumah, menyaksikan Islam itu indah habis salat subuh. Bismillah, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wanita adalah makhluk yang lemah. Sebagaimana hadis yang Nabi besar Muhammad SAW ketika Rasulullah sedang berangkat mau menuju salat Id yang dimana Rasulullah SAW mengatakan perempuan ini dia ketika haid ataupun nifas maka lebih mudah rentan tergoda oleh syaitan. Maka banyaklah sedekah untuk menjaga lisannya, untuk menjaga hatinya, untuk menjaga jiwanya agar jangan sampai dia ngomongin yang enggak. Apalagi menceritakan tentang aib suaminya agar bisa menahan jiwanya untuk tidak melakukan maksiat, maka dia harus bersedekah. Sedekah perbanyak. Yang kedua apa? Ingat, janganlah kalian wanita menjelek-jelekan suami kalian. Biar pun juga dia itu adalah bapak dari anak-anak kita. Dia itu adalah suami kita. Dia pernah berbuat baik sama kita. Harus dijaga. Jangan sampai lidah kita nih tiba-tiba keluar, waduh suami saya tuh kerjaannya kalau setiap mau tidur itu cuma tukang buang angin doang. Waduh. Misalkan kayak gitu. Ya kan? Itu suami saya kalau ngomong, waduh panjang banget marah-marah. Itu suami saya kalau udah marah-marah, udah bisa main tangan misalkan kayak gitu. Subhanallah. Atau ngomong macam-macam, wah suami saya itu nggak benar begini, dijelaskan keburukannya. Inilah yang nggak boleh, nggak benar menjadikan seorang istri berkata-kata, berkalimat yang tidak baik. Makanya, oleh karena itu wajib bagi seorang laki-laki mencari pasangan, itu pasangan yang salehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, solehkan diri kita dan insya Allah mendapatkan pasangan yang salehah. Amin. Wasalihat qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizullah. Sebab itu maka wanita, yakni wanita yang salehah ialah yang taat kepada Allah, memelihara dirinya, memelihara jiwanya ketika suaminya enggak ada. Hafizatun lil ghaib, ketika suaminya enggak ada. Kalau suami enggak ada nih, makanya ngomong sama tetangga, ngomong sama keluarga, ngomong sama temannya, ngomong sama lingkungannya, maka dijagalah kalimatnya. Hafizatun, menjaga dirinya, menjaga jiwanya, menjaga tubuhnya, menjaga lisannya, pikirannya, semuanya untuk tetap taat terhadap suaminya. Ini wanita yang solehah, ini wanita yang bertakwa kepada Allah. Makanya kalau ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan lisan, jiwa dan hati dan pikirannya untuk selalu berada di dalam keyakinan bahwasanya Allah memperhatikan kita. Dan yang paling terpenting adalah wanita agar terjaga itu hadir ke majelis ta'lim, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala, duduk dengan orang-orang yang salehah. Jadi apa? Jadi salehah insyaallah. Agar apa? Agar berkalimat, berkata-kata dengan kata-kata yang baik, jauh daripada kemaksiatan, jauh daripada perbuatan dosa, jauh daripada lidahnya menggunjing, memfitnah, memprovokator, menyakiti ataupun menggibahkan suaminya. Inilah yang harus dilakukan wanita yang salehah. Berzikir, ingat kepada Allah. Ketika mau duduk, ingat kepada Allah. Ketika mau berdiri, ingat kepada Allah. Ketika mau kemana pun tempat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga insya Allah menjadi wanita yang salehah. Amin ya Allah ya rabbal Amin, alamin. ya rabbal alamin. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Masya Allah, taat kepada Allah, memelihara diri saat suami tidak ada seperti Allah sudah memelihara kita. Ih, Masya Allah, kata-katanya bikin merinding. Ustaz Maulana, Ya. ada pertanyaan. Ini yang ditunggu Jamani. Ini nih, aku bacain ya. Dari Instagram @cynthia_mula. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku punya tebak-tebakan. Baik. Siap ya? Ya. Aib apa yang hanya ada di pagi hari? Aib apa ya? Pusing kan ya udah. Sambil nunggu jawabannya, sambil nunggu Ustaz Maulana pusing. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu Indah. Kita cari tahu Ustaz Maulana akan nemu jawabannya apa enggak ya. Jamaah, Ani tahu. Alhamdulillah apa? Ani tahu. Apa? Setelah yang satu ini aja. Ya udah jawab. Jamaah, alhamdulillah. 1, 2, 3. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Ayo jawab. Aib apa yang selalu ada di pagi hari? Aku kasih tau dulu ya, tema kita kan adalah tutup rapat aib pasanganmu. Nah, aib apa yang ada di pagi hari? Ayo. Yang hanya ada di pagi hari. Ada sebetulnya. Ente dulu jawab deh. Aku ya? Iya. Oke. Aib yang ada di pagi hari adalah Ibu dan Ayah, selamat pagi. Emang ada orang manggil ibunya Aibu. Emang ada orang manggil ibunya Aibu. Kira aja ibu gitu, lupa gitu. Iya. Kira saya tadi ituan. Apa? Embun pagi. Enggak. Ya Allah. Nah, sekarang kan zaman sekarang kan orang-orang mikirin itu FVV. Dan enggak mau mikirin akibat apa yang bakal akan diminta pertanggungjawabannya kelak di hari kemudian. Harusnya memikirkan apa yang terjadi di hari kemudian, bukan memikirkan yang viral-viral itu. Aku setuju. Kalau gini, benar nih, kita harus tanya sama Ustaznya. Ustaznya suka viral banget nih. Viral lagi. Ustaznya, tadi Ustaz Maulana nggak bahas mengenai FYP viral. Nah, sekarang kan juga lagi rame pasangan-pasangan yang nauzubillah min zalik. Saking pengen viralnya, popularitasnya, ngebuka aibnya. Itu benar gak sih? Akhirnya nih kalau Allah aja udah ngejaga aibnya, kamu malah kayak gitu. Allah akan membenci, terus kayak Allah jadi kayak nggak suka gitu. Baik. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Kami guru kami Imam Ustaz Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi kita lihat dulu aib yang seperti apa yang ternyata dilarang untuk diperlihatkan atau dipertontonkan. Aib di sini yang dimaksud adalah mungkin kemaksiatan-kemaksiatan kita yang dahulu Allah sudah tutupi, jangan sampai untuk dibongkar kembali. Atau mungkin kemaksiatan-kemaksiatan yang dipertontonkan kepada orang lain. Allah membenci pendosa, Allah membenci pelaku maksiat, tapi Allah lebih membenci lagi orang yang berlaku maksiat dan dipertontonkan kepada orang lain. Karena di dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Surah yang sangat singkat, surah Al-Asr, namun surah ini selalu menjadi nasihat atau menjadi pengingat bagi para sahabat ketika mereka bertemu. Jadi ketika mereka saling bertemu, sebelum mereka berpisah, mereka saling membacakan surah Al-Asr sebagai pengingat bahwasanya apa yang kita bicarakan hari ini jangan sampai isinya adalah membongkar aib, jangan sampai isinya tidak saling mengingatkan dalam kebenaran dan tidak saling mengingatkan dalam kesabaran. Artinya harusnya pasangan suami istri bekerja sama tanpa bermaksud menggurui ataupun menceramahi, bekerja sama dalam kebaikan dan bekerja sama saling mengingatkan dalam kesabaran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, bukan saling memviralkan agar bisa dilihat banyak orang. Subhanallah. Kenapa saling memviralkan ini banyak terjadi? Karena sekarang orang mungkin ingin dapat daripada perhatian masyarakat, ingin dapat perhatian daripada orang lain, namun ternyata mereka lupa
kenapa orang-orang masih bisa kok memperhatikan yang prestasi, tidak harus memperhatikan yang sensasi. Subhanallah. Maka dipikirnya, saya nggak bisa viral dengan prestasi, saya mau viral aja dengan sensasi. Subhanallah. Maka Allah sangat tidak menyukai itu. Kenapa? Alasan yang pertama, Allah sudah tutupi, kenapa engkau bongkar kembali? Kan salah satu bentuk kasih sayang Allah adalah ketika Allah menutupi aib kita. Subhanallah. Andaikan Allah membuka aib kita, atau andaikan dosa itu ada aromanya, maka tidak ada orang yang akan dekat-dekat saling mendekat. Kenapa? Karena semuanya punya bau yang tidak enak disebabkan karena dosa-dosanya. Allah sudah tutupi, lalu ia membongkarnya sendiri, maka Allah sangat tidak menyukai itu. Tentu saja di akhirat kelak ia akan dihisap kembali. 2 kali hisapnya. 1 karena ia bermaksiat, 2 karena ia membongkar kembali kemaksiatannya. Bahkan ada double lagi. Kenapa? Karena dia saling membantu dalam keburukan, saling memviralkan. Subhanallah. Dan biasanya bekerja sama di belakang demi keuntungan semata, keuntungan duniawi. Siapa yang mengejar duniawi, kata Al-Quran, dan aku a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang minta dunia saja dikasih, tapi tidak ada untuk akhiratnya. Artinya dia akan menjadi sangat merugi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam. Sebagai pasangan itu kan harusnya saling menjaga, saling menutupi aib pasangan, bukan malah membongkar. Kebayang nggak malaikat aja tidak masuk di kamar pengantin, kamar suami istri, karena sesuatu yang tidak boleh dibicarakan kan? Apalagi ini halayak umum gitu ya. Padahal Allah aja udah nutupin bingung gitu. Ya, kenapa di pasangan? Tapi gini deh, tadi kan kita ngebahas mengenai istri yang ngebuka aib suaminya. Iya. Kayaknya harus dibahas juga suami yang ngebuka aib istri. Memang ada? Ada nih, kita harus tanya sama Habib Usman. Bagaimana nih caranya supaya tidak terjadi seperti itu? Waduh. Setuju kan ya? Setuju dong. Habib Usman, mohon penjelasannya dong. Bagaimana caranya nih supaya suami itu nggak suka mengumbar aib istri, gantian gitu kan? Jadi sama-sama, tadi kan seperti Ustadz yang bilang, nggak saling ngebongkar Iya gitu. juga. Kan kala di warung kopi. Itu. Di Sambil kantor. Malah suami yang ngomongin pasangannya. Ya, Mas Soni, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Seperti apa dalam pandangan Islam, sudut pandangan Islam terhadap suami yang suka menggumbar aib istrinya di hadapan orang lain, teman-temannya ataupun saudaranya ataupun keluarganya. Ingat, ini adalah perbuatan yang haram. Sebagaimana dijelaskan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, nanti orang yang seperti ini adalah seburuk-buruknya manusia yang akan ditampilkan di dalam akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dalam hari kiamatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalian berkumpul dengan istri kalian, malam kalian minta jatah, ya kan? Paginya, siangnya kalian ngomongin, kalian jelek-jelekin, kalian hina, kalian gunjing. Ini adalah seburuk-buruknya makhluk. La yanzuru, nggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah wahai laki-laki, dia adalah ibu daripada anak-anakmu. Sayangilah dia. Khiyarikum khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah terhadap dia. Sayangi dia, cintai dia. Sakinah mawaddah warahmah tercipta karena apa? Bentuk cinta dan kasih sayang terhadap pasangan kita. Ketenangan, cinta, kasih sayang, kebahagiaan, rumahmu, surgamu, kebahagiaan dalam rumahmu adalah bilisanihim, daripada lisanmu yang baik, kata-katamu yang baik. Kalau istri kita dengar, wah, kira-kira perang nggak tuh? Iya, nggak suka dia suka, misalkan, wah istri saya tuh begini jelekin. Kira-kira kamu kasih baru bakal dengar? Marah-marah nggak? Pastilah. Kalau keluarga istri dengar apa yang kita ceritakan, akhirnya panjang lagi nggak? Panjang. Inilah yang menyebabkan salah satunya terjadi sebuah pertikaian, keributan, cikal bakal terjadi sebuah perpisahan. Summa nauzubillah. Oleh karena itu, wahai suami, doakan istrimu, sayangilah dia. Karena apa? Perempuan memiliki kelemahan, perempuan memiliki kekurangan, maka lengkapilah kekurangan itu menjadi kebaikan. Jangan lihat kekurangannya, tapi lihatlah kebaikannya. Lihatlah kebaikannya, sehingga engkau akan menjadikan sebuah kebahagiaan di dalamnya. Karena apa? Boleh jadi dia buruk bagimu, tapi dia baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Di mata kita mungkin dia buruk, tapi ada hikmah yang baik di lainnya. Hikmah yang baik di dalam satu sisi yang lainnya. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an,
sebagaimana dia mempunyai sebuah permasalahan yang dahsyat. Sahabat datang ke rumah Sayyidina Umar, sampai pulang lagi nggak jadi. Karena apa? Ya Sayyidina Umar, ya kan, ya khulafur rasyidin, aku nggak bisa cerita sama kamu karena permasalahan kamu sama saya. Apa permasalahannya? Diomel-omelin sama istrinya, ya kan? Diomel-omelin. Kata sahabat, udah pulang aja deh. Hanya sama Sayyidina Umar percuma, orang dia juga diomelin sama istrinya. Nggak jadi curhat. Apa jawaban Sayyidina Umar? Dia yang memasakiku, dia yang menemaniku ketika aku tidur, dia ngajak bicaraku, dia menenangkanku, dia mengurus anak-anakku, dia merapikan pakaianku, dia yang membuat aku senang bahagia dalam rumah. Ya kan? Marah sedikit nggak jadi masalah, tapi kelamaan juga pusing juga ya. Intinya adalah berharap ya Arab, keberkahan di dalam rumah tangga itu yang diciptakan dengan ketenangan dan kebahagiaan. Lihat sisi baiknya, jangan lihat sisi buruknya. Lihat kebaikan yang diberikan sama istri kita. Yeah. Kalau kita lihat keburukannya, nggak akan ada kebahagiaan. Oleh karena itu, ayo jadikanlah diri kita berprasangka baik terhadap istri kita dan menjadikan dimanapun berada, istri saya yang paling the best, masakannya paling enak, semuanya bagus. Terima kasih Habib Usman. Masakan Kartika Putri apa? Enak. Enak. Walaupun nggak bisa masak. Oh, ya kan bisa beli, nggak apa-apa. Ya Allah. Yang Karena penting dia kan pinter. Benar. Yang penting kan hari ini jamaah Nggak, tapi dia bisa bikin. Pintar dia bisa masak. manasin. Dia bisa masak. Masakan apa? Spaghetti bisa. Oh, Nanti kita makan ya. Boleh. Kapan-kapan kita main ke rumah Habib Usman. Terima kasih. Jamaah pagi ini kita sudah belajar bagaimana kita berprasangka baik ya terhadap pasangan kita ya. Walaupun ngerasa ada kita belum bisa, tenang. Kita kan akan belajar pada pagi hari ini. Masih bingung? Kalau masih bingung gini deh, aku mau jawab dulu Masih ya bingung, pertanyaan. Pegangan. Kalau masih bingung aku mau ngejawab nih pertanyaan yang udah masuk ke media sosial Islam itu indah. Ya kita masuk ke segmen tanya dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah tabarakallah, kali aja ya ada jawaban yang jamaah butuhin ya di sini ya. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz jawab ya. Wah, keren gitu. Pakai tanda seru lagi nih. Bagaimana baiknya cara kita menyikapi teman-teman yang biasa bercanda menggunakan aib orang lain ataupun aib kita sendiri? Gimana nih Ustadz Syam? والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Dalam surah Al-Furqan disebutkan salah satu cirinya hamba Allah yang baik itu yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Walladzina la yashhaduna zura. Mereka tidak menjadi saksi dalam keburukan, artinya tidak ikut nimbrung. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan atau melakukan suatu keburukan, termasuk diantaranya membercandai aib gitu ya, bercanda tapi aib orang yang dibongkar, membercandai aib, bercanda tapi aib sendiri yang dibongkar, aib keluarga, aib pasangan yang dibongkar, maka tidak ikutan di situ. Itu yang pertama, tidak ikut-ikutan. Kemudian jangan menjadi orang yang kayak pengen seru gitu kan, kalau nggak ikutan jadi nggak seru. Dia udah ceritain aib, gue juga pengen deh gitu, jangan. Itu yang pertama. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka berpaling dengan cara yang kiram, yang cara elegan gitu. Jadi berpalingnya itu dengan cara gue sholat dulu ya, gue pergi dulu ya. Jangan juga seperti orang apaan sih pembicaraan apa sih kalian tuh, nggak elegan tuh caranya tuh. Harus dengan cara yang elegan, dengan cara menghindarinya tanpa juga menyakiti perasaan orang lain. Artinya orang beriman itu adalah mereka yang tahu cara menjaga perasaan orang lain dan tidak ikut-ikutan dalam keburukan. Wallahu taala alam. Tahu menjaga perasaan orang lain dan tidak ikut-ikutan dalam keburukan. Iya. Terima kasih Ustadz Syam. Pertanyaan selanjutnya ya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mohon samarkan nama saya. Oke, udah disamarkan ya. Aib mana saja dan apa saja yang boleh dan tidak boleh diceritakan. Misal, jika mengalami KDRT, itu kan termasuk aib juga enggak? Iya. Apa sebaiknya kita tutupi aja atau bagaimana nih Ustadz Maulana? Baik, bismillahirrahmanirrahim, nanti ditambahkan oleh Habib Usman perihal tentang aib apa saja yang boleh dan tidak boleh disebarkan. Yang pertama, aib yang boleh disampaikan, yakni ketika kita ada penyakit. Oh, oke. Nah, ada kekurangan badan yang harus diperbaiki, ada perawatan dan sebagainya, pengobatan itu boleh. Dalam hal pengobatan boleh, dan itu untuk mencari bagaimana bisa sembuh. Aku punya penyakit, ini aib kalau diketahui malu aku. Nah, itu boleh, tapi tanyakan kepada ahlinya, dokter, atau mencari solusi buat dirinya, cari obatnya dan sebagainya. Yang kedua, aib yang boleh dibongkar ketika mencari solusi permasalahan hidup. Solusi permasalahan hidup berarti bertanyanya kepada orang berpengalaman, ulama, ustadz, ataupun sama jamaah yang nanya.
Setiap ada Kayak gini disebutkan ya. seperti itu. Oke. Dan yang ketiga, yang tidak boleh disampaikan, Oke. dibongkar adalah perihal tentang dosa kemaksiatan, jangan sampai menjadi dosa jariah. Oke. Silakan. Kalau bentar Ustaz, kalau KDRT berarti Silakan termasuk- Nabi Padi. Oh, ya. Kalau KDRT Nah, berarti apabila ada seorang suami Ya. melakukan KDRT, Ya. dia pukul, Ya. kan? Oke. Dia menghajar, dia membuat istrinya cedera, Oke. ataupun apapun itu, kalau misalkan membahayakan baginya, karena itu kan udah bahaya kan, Udah bahaya. dia boleh melaporkan kepada keluarganya. Oke. Dia boleh melaporkan kepada pihak yang berwajib kalau dia merasa dirinya terancam. Itu diperbolehkan dalam syariat agama, ya kan? Maka dia mencari sebuah perlindungan, tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Tidak tidak menjadikan sebuah ini adalah hal yang padahal cuma mukulnya sedikit, Iya, ya kan? tapi Dilebih-lebihin. dilebih-lebihin. Wah, ini parah, ini begini. Nah, itu nggak boleh. Maka ceritakan apa adanya dan yang terjadi sesuai dengan kejadian tersebut. Oke. Karena apa? Meminta perlindungan itu pun diperbolehkan dalam syariat. Karena apa? Suami tidak boleh memukul istrinya, Ya. apalagi menggampar, mukul, Iya. gebuk, nonjok, ya kan? Atau membuat babak belur mukanya, Ya. atau dibanting, ya kan, sampai bocor kepalanya. Misalkan seperti itu. Jadi itu yang tidak diperbolehkan dalam syariat agama. Maka suami harus berbuat baik terhadap istrinya Ya. dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau dia salah dalam syariat agama apa? Maka kasih tahulah dia, tegurlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Gak bisa ditegur, maka diamkan dulu. Sebentar, dikasih ketenangan, ya kan? Kasih kesempatan dulu. Kasih kesempatan dulu, dikasih ketenangan dulu, ya kan? Maka inilah dalam satu agama nih, ada tahap-tahapannya. Nanti insya Allah akan dijelaskan sama guru-guru kita. Masih panjang. Masih panjang, makanya jangan kemana-mana jamaah. Jadi penasaran. Jadi penasaran. Terima kasih guru-guru untuk jawabannya. Semoga untuk yang satu ini terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan, pasti seru pertanyaannya nih. Iya dong, dari Instagram @flamingomut. Iya. Oke. Apa tuh? Assalamualaikum Ustadz. Iya. Ustadz, kalau aku kasih tahu pasti ikutan terkejut deh. Iya. Apa? Terus apa? Ya Allah jamaah, aduh jamaah, kalau komen, kalau bertanya tolong yang jelas, jangan nanggung, kita juga bingung. Juga Jadi kan terkejut tuh. penasaran. Itu doang. Jadi apa? Kita cari tahu nih kira-kira ada lanjutannya apa enggak ya. Terkejut, kan betul terkejut. Jamaah di rumah pasti terkejut Iya, juga. udah. Kalau gitu jamaah sambil sama-sama terkejut, sama-sama bingung, tetap di Islam itu indah ya. Ada kelanjutannya nggak nih ya? Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Enggak Kalau lama mau pilih pertanyaan lihat mana. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali masih di Islam itu indah. Temanya masih sama kan Ustaz Maulana? Temanya masih sama, tutup rapat aib pasanganmu. Jadi Masya Allah. tutup Rapat. aib pasanganmu. Jangan dibuka-buka ya. Oke. Tadi aku nyari yang pertanyaan jamaah, kelanjutannya ada apa enggak? Enggak ada ternyata. Ini yang bahaya sebenarnya. Ada namanya jejak digital. Iya. Ini hati-hati, sama sekarang kan orang ada jejak Medsos. Iya, benar. Semua berita sudah tersebar mengenai aib-aib kita. Nah, yang harus ditanyain adalah kalau sudah tersebar, itu kita perlu klarifikasi apa enggak sebenarnya? Iya juga Karena kan ya. di jejak digital yang tadi Ustaz Maulana bilang kan. Siapa kira-kira yang bisa jawab Ustaz? Habib aja ya? Habib nih. Habib aja nih. Habib kan teman-temannya kalangan yang Masya Allah juga, Bib. Banyak kan temennya. Arti. Kan udah jejak digitalnya ada. Kalau udah ketahuan perlu klarifikasi atau harus bagaimana, Ya. Bib? Mohon penjelasannya, Afwan, Bib. Mas Wani, Ustaz Maulana. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Amin. Ya Rabb, Allahumma ja'alna ya Rabb bil barakah wa sa'ada wa ni'mah ridallah ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, apabila seseorang sudah terlanjur kesebar, ya kan? Boleh gak kita berklarifikasi? Ketika dia benar, dia wajib untuk membela dirinya. Ketika dia salah, dia harus meminta maaf, mohon maaf. Manusia tidak terlepas daripada khilaf, manusia tidak terlepas daripada perbuatan dosa. Minta ridho, minta ikhlasnya, dan jadikan sebuah ini adalah pembelajaran bagi saya, dan saya bertaubat dan berkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya seperti itu. Tapi sebetulnya ini kita bicara aib. Aib itu kan harus ditutup, bukan dibongkar. Betul. Aib itu harus dijaga. Sampai kita berdoa kan, wala aiban ila satartah. Berdoa agar aib itu ditutup, jangan ditunjukin. Allah aja udah nutup aib kita. Kita bongkar, celaka kita, binasa kita, hancur kita. Orang yang membongkar aibnya sendiri berarti dia telah mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari kalian berbuat maksiat, malam hari kalian berbuat dosa, malam hari kalian berbuat hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Allah tutup, tapi siang hari kalian buka.
Dibuka sama dia cerita. Ini kehancuran yang besar bagi kalian. Orang yang mengungkit-ungkit, saya itu begini, saya habis begini, saya habis mabuk, ya kan, saya habis judi, saya habis zina. Wah, bangga dengan kemaksiatan ya. Subhanallah, ini yang sangat-sangat fatal. La yanzuru, nggak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kehancuran yang ada baginya. Aib dijaga, ditutup, bertobat kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, bukan sama makhluk, bukan sama manusia, tapi minta ampunan sama Allah, selesai. Karena ada hablum minallah, ada hablum minannas. Hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia. Dia bertobat, minta ampun kepada Allah, sholat 2 rakaat, sholat taubat. Insya Allah ampunin dosa-dosanya. Tetapi ada juga orang yang dia sengaja membongkar aib temannya. Ini adalah orang yang munafik. Orang munafik akan membongkar aib manusia yang lain dan dia menyebarkan, dia menceritakan. Azab Allah lebih besar. Hancur orang ini, binasa orang ini. Yang membongkar aib orang lain, temannya, saudaranya, kerabatnya atau siapapun, akan Allah hancurkan dia dengan kehancuran yang dahsyat, kehancuran yang besar. Karena apa? Aib itu Allah tutup, Allah jaga, Allah lindungin. Kita ini semua ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar terjadi sebuah kesinambungan. Agar terjadi sebuah ketenangan dan juga kebahagiaan di dalamnya. Coba kalau misalkan dosa ditunjukin yang sebagaimana Rasul bilang, ada titik hitam di jidatnya. Kalau 1 kali dosa, 2 kali dosa, 10 kali dosa, hitam semua. Ya kan? Nah, ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita lindungi. Oleh karena itu, kalau mau menegur orang lain, ada aturannya. Dia berdua, maaf ya, nggak boleh seperti ini. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bil akhlak wal adab. Pakai akhlak dan adab. Tegur, Mas Sony, ya kan, berbuat baiklah, ya kan, jangan seperti itu, nggak baik, misalkan, ya kan. Mas Sony gini dijelaskan berdua tapi nggak ada orang lain, ya kan. Inilah yang harus dilakukan. Nggak boleh depan umum. Ente nggak bener, ya kan. Wah, profil picture ente mesti diganti nih. Nggak boleh kayak gini, misalnya kayak gitu. Itu kan depan umum. Itu kan depan umum. Misalnya kayak gitu. Nah, ente mesti kata-kata kalimatnya mesti seperti ini, ya kan, depan umum nggak boleh. Ente nggak boleh hina Ustadz Maulana. Gitu-gitu Ustadz Maulana insya Allah dapat jodoh. Jangan bilang nggak punya jodoh. Nggak boleh. Mesti kata-kata yang benar. Amin. Berarti emang harus kayak gitu. Kita sendiri juga harus menjaganya itu ya. Ini juga nih permasalahan kita nih. Pagi penceramah, guru, atau public figure, atau siapapun orang tua. Kan kadang-kala tanpa kita sadari, kita kan suka mengumbar aib kita sebagai contoh. Saya dulu, gitu kan. Apalagi kalau kita penceramah kan biasanya ngambilnya contoh pada diri kita sendiri. Padahal niatnya nggak mau langsung ngumbar aib gitu. Sebenarnya nggak ada niat. Cuma kasih contoh aja. Kasih Ustadz Sam. Kita tanya mengenai ini deh. Yang biasa ceramah, cerita di kumpul-kumpul temannya. Saya itu dulu begini. Oh gitu. Kalau gitu gini deh. Kan kerap kali terjadi, kita nggak sengaja ngelakuin itu ya. Tapi kan tadi kan Ustadz Syam sempat bilang nih, kalau di segmen sebelumnya, kita boleh menceritakan ke orang yang kompeten kalau memang sudah di tahap terakhir gitu ya, untuk mengenai penyelamatan gitu yang tadi sudah dijelaskan ya. Ada juga nggak maksudnya gini, orang kalau dalam, maksudnya kalau mau cerai gitu ya. Rumah tangga gitu. Dia menceritakan aibnya, kalau saya maksudnya ya udah, untuk mencari solusi, mencari bantuan, itu sama aja nggak dengan penyelamatan tadi, atau itu bagaimana harusnya Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Bithman, Mas Sony, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, semua pernikahan menginginkan sakinah, semua pernikahan menginginkan sedunia dan sesurga insya Allah. Namun ternyata ada beberapa kasus di mana ternyata harus berpisah karena Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengharamkan perpisahan, meskipun itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada keadaan-keadaan di mana memang Allah menyediakan emergency exit atau pintu darurat di mana seseorang bisa melepaskan dirinya. Termasuk di awal segmen kita membahas tentang karena sudah menyangkut dengan keselamatan nyawanya, berbahaya bagi dia tinggal di antara toxic relationship tadi. Kemudian ada di mana orang yang mungkin berbahaya bagi hartanya. Nah sekarang ketika keadaan itu terjadi, akhirnya memutuskan untuk berpisah, tentu saja tidak serta-merta dia seorang laki-laki menalak istrinya. Kalau begitu kutalah engkau. Tidak seperti itu. Maka seorang laki-laki yang baik tentu saja mencari solusi terlebih dahulu. Kepada siapa? Kepada orang yang kompeten misalnya. Karena ingat, syaitan itu bisa masuk lewat pintu mana saja. Kita pikir bahwa netizen bisa memberikan
solusi. Akhirnya permasalahannya dipasang di story. Ternyata bukan netizen yang menjawab, tapi netizen. Netizen yang menjawab, negative thinking zen. Subhanallah. Akhirnya bukan solusi yang ia dapatkan, cibiran, bahkan dukungan. Bahkan di luar sana mungkin ada yang menyamar, setan yang menyamar menjadi manusia yang memang tujuannya ingin memisahkan antara suami istri. Karena prestasi terbesar setan adalah memisahkan orang yang sedang beribadah tadi. Siapa yang sedang beribadah? Ibadah rumah tangga. Bukankah pegangan tangannya aja bernilai sedekah? Maka setan akan berusaha memisahkannya. Maka tentu saja apa yang harus dilakukan? Satu, pilih-pilih orangnya. Dipilih orangnya siapa yang kira-kira bisa memberikan solusi, siapa yang kira-kira tidak ada iri dengki di dalamnya. Atau cara memilihnya memang orang-orang yang memang sudah ditunjuk sebagai tugasnya untuk mendamaikan. Bukankah seseorang yang ingin berpisah dengan pasangannya, di pengadilan agama disediakan tempat untuk yang namanya mediasi. Itu adalah orang-orang kompeten yang kami maksud. Atau mungkin seorang laki-laki bisa bertanya kepada guru agamanya, guru ngajinya, Pak Kiai, Ustadz mohon maaf saya punya masalah. Tapi ke satu orang saja, laki-laki curhatnya ke Ustadz, perempuan curhatnya ke Ustadzah. Jadi jangan kebalik. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata setan bisa masuk dari jalur tersebut. Karena ingat, tujuan utamanya adalah memisahkan. Tidak ada setan yang senang melihat pasangan suami istri. Pasti mereka setiap hari berusaha untuk memisahkan mereka. Orang yang masuk rumahnya tanpa memberi salam, itu setan bisa masuk tuh. Orang yang masuk rumahnya tidak mendoakan seisi rumah, itu setan yang ingin membuat cerai itu masuk semua ke dalam situ. Maka subhanallah, bolehkah menceritakan? Dengan syarat-syaratnya. Orang yang diceritakan benar-benar orang yang kompeten. Yang kedua, menceritakannya memang untuk mencari solusi, bukan untuk memperlihatkan kepada orang bahwasanya yang salah dia, yang salah dia, yang salah dia, yang salah dia. Banyak orang berdalih mencari solusi, tapi ternyata dia bukan mencari solusi, dia mencari pembelaan atas dirinya sendiri. Biasanya orang yang paling merasa terzolimi, dialah yang zolim kepada orang lain. Wah, seakan-akan dialah yang paling terzolimi. Padahal di versi yang lain sebaliknya, pasangannya pun merasa terzolimi olehnya. Jadi jangan pernah mendengarkan satu pihak saja. Kemudian yang ditanyakan Ustadz Maulana, kita ini kadang-kadang nggak sengaja. Kalau nggak sengaja, ya minta maaf sama Allah. La tu'akhirna in nasina au akhtana. Maafkan saya Allah, ampuni saya Allah, karena saya tidak sengaja. Yang namanya tidak sengaja tidak dihukumi. Tapi kalau setiap hari tidak sengaja, itu tidak sengaja yang aneh itu. Kalau setiap hari. Tapi aku setuju Ustadz yang bilang niatnya menceritakan apa gitu ya, jangan harus mencari solusi, jangan cuma pengen jadi benar sendiri itu ya. Cari pembenaran. Naudzubillah. Terima kasih Ustadz ya. Penjelasannya terjawab pasti sama jamaah juga terjawab. Tapi jamaah haus akan pertanyaan. Apa itu? Jadi aku yakin banget nih jamaah bertanya-tanya. Tadi kan Ustadz Maulana sudah menjelaskan nih bagaimana caranya supaya aib kita orang tua tidak tahu, mertua tidak tahu, betul, gitu kan? Iya. Jamaah pengen nanya lagi. Apa itu? Gimana caranya biar mertua yang tidak ngebongkar aib menantunya? Oh iya juga ya. Kan harus imbang gitu maksudnya. Pas banget. Ya kan? Mohon penjelasannya. Kalau anak menantu, yang penting gak ada istri dulu. Gitu. Kasih Ustadz Maulana. Iya, supaya aman ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Makasih banyak jamaah Islami Tinda yang setia menonton Islami Tinda dan mengajak keluarganya untuk ikut sama-sama belajar di Islami Tinda, menjadi bahan untuk majelis buat kita sebagai bahan ibadah, pelajaran, dan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Izin guru-guru kita, ada Habib dan ada Ustaz Sam. Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita, qadarullah. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, saking sayangnya mertua kita, saking sayangnya orang tua kita, sampai-sampai orang tua dan mertua tanpa sadar, ya, kita bersangka, tanpa sadar justru mereka yang menjadi orang tua kita, menjadi mertua kita, justru mereka yang membongkar aib kita. Aduh, gimana ini? Tanpa sadar dia ceritakan di pengantin, di keluarga, arisan keluarga, pengajian keluarga. Itu menantuku. Parah sekali dia. Gimana nih menghadapi seperti ini? Jangan balas api, padamkan api dengan api. Apalagi perihal tentang orang tua dan mertua. Tetaplah berbaik sangka. Mungkin itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dan perhatiannya orang tua kita ataupun mertua kita kepada kita. Sehingga kita jadi bahan pembicaraan. Aduh ya Allah. Nah, solusi yang terbaik
maka berbaktilah kepadanya dengan bakti yang tulus, ikhlas, sehingga mertua dan orang tua memposisikan ini menantuku, ku sayang dia. Ku sayang dia sampai dia tidak ingin merusak rumah tangga anaknya. Ini kayaknya aku harus jaga ini, aku harus bantu ini. Itu yang kita harus lakukan sebagai anak atau menantu, menyikapi mertua ataupun orang tua yang melakukan maaf hal yang kurang baik mungkin atau kurang pantas. Nah, tapi itu sebagai anak, sebagai menantu harus memposisikan bagaimana kita butuh ridhonya. Bagaimana kita berbaik sangka padanya, bagaimana kita berbakti padanya, itu yang harus kita camkan. Kemudian, kalaupun ini sudah menyakitkan, sudah membongkar aib saya, sudah merusak diri saya, aduh malu saya. Nah, yang kita lakukan sebagai anak adalah memperbaiki hubungan. Mungkin kita ini kurang hubungan baik sama mereka, sampai kita harus dibongkar aib kita dari sisi seseorang yang harusnya melindungi kita. Maka tahabu, saling mengadiailah supaya kita bercinta kasih. Mungkin kita agak kurang ya, cobalah sama-sama. Karena gini ya, posisi orang tua dan mertua ini kata-kata tua kan? Iya. Ada kata tua kan di sini. Tuanya jangan ditekanin gitu dong. Orang tua. Berarti kalau sifat orang tua itu butuh orang yang ditemani ngobrol. Kemungkinan kita kurang komunikasi. Harusnya kita sering-sering datang ke rumah beliau, duduk bersama beliau, mendengarkan cerita beliau. Itu yang mereka harapkan. Senang jadinya. Kalau sudah kita lakukan dua hal tadi, baik sangka bakti, terus komunikasi, memperbaiki hubungan, tapi tetap juga, maka doakan. Doakan, Masya Allah. Minta pertolongan kepada Allah, ya Allah. Ini bagian daripada pahala yang besar. Semoga semuanya selesai. Ujiannya dari orang terdekat. Amin, ya Allah. Bukan dari orang Rusia, bukan dari orang Maroko, bukan dari orang jauh-jauh. Akhirnya? Ujiannya dari rumah sendiri. Ya udah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Ya, tadi kalimatnya Rusia, Ukraina. Emang perang Ustaz? Enggak, Ustaz Maulana kan jauh banget. Kan ada yang pernah cerita ceramah seperti itu. Oh iya. Ujiannya katanya Sasam bukan dari orang jauh dari tapi sini. dari sini, ya Allah. Orang sekarang udah bahagia. Turki. Udah orangnya. Turki. Udah nggak usah dibahas dari Tapi mana. mertua yang begitu didoain apa biasanya, Son? Didoain biar apa? Kalau aku- Panjang umur. Panjang umur, udah dijawab. Didoain sembuh dulu. Udah ya. Ya Allah, seru ya pada pagi hari ini jamaah yang ada di rumah ya. Soalnya ngomongin aib sih. Kenapa seru ya? Ya udah. Karena setan bertengger di bibir orang Iya. yang suka bergosip. Ya Allah, kalau gitu daripada kita ngegosip, sekarang aku bacain lagi nih pertanyaan yang udah masuk lagi ke pakai surat. Tapi kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Wah, nabrak Habib. Nabrak Habib. Ya. Gini Lagi, jatuh lagi. Jatuh lagi. Kalau dari kecil udah masuk pondok nih, nggak pernah main. Komedi nih. Terima kasih ya, ada dikirimin. Ustadz Maulana bantuin dong Ustadz, gimana? Ih, ada bunyinya mundurnya gaya banget kayak truk beneran. Tepatnya belum dibalikin. Ya udah lah, kita simpan aja. Terima kasih udah dikirimin suratnya. Ini surat dari jamaah nih. Amplopnya biar nggak kehujanan katanya, biar nggak basah. Aneh ngintip doang. Oke. Ngintip. Cisarua, Jalan Hankam. Oh, dekat rumah aneh dong. Tetangga lu Habib dong kalau gitu. Ini dari nggak ditulis ya di sini ya. Aku bacain deh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Ini pakai kak belakangnya. Kenapa ya? Aib orang itu jauh lebih menarik dibanding aib sendiri. Terus bagaimana caranya agar kita tidak kepo dengan urusan orang lain? Dan andai kita tidak sengaja ketika sedang berbelanja melihat ada dua orang atau orang lain yang membicarakan aib orang lain, bagaimana sebaiknya sikap kita? Ikut nimbrung atau gimana nih Ustaz? Berarti ini antara gibah ataupun fitnah nih. Jadi gimana Kalau nih? benar gibah, kalau nggak benar fitnah. Fitnah. Jadi gimana, Kenapa Ustaz? ya aib orang lain lebih enak diceritakan dibandingkan aib sendiri? Karena memang ada orang-orang seperti ini. Dia tidak punya prestasi. Dan satu-satunya cara agar dia bisa dipandang oleh orang lain adalah dengan cara menjatuhkan orang lain. Subhanallah. Jadi dia pengen naik dengan cara menjatuhkan orang lain. Waduh. Makanya dia senang menceritakan aib orang lain. Itu si Anu begini. Itu si Anu begini. Kalau kamu, kalau saya sih enggak. Dia pengen
pengen naik sendiri, orang lain dijatuhkan. Maka itu yang pertama, menceritakan aib. Yang kedua, memang dihiasi syaitan sebagaimana yang disampaikan guru kita Ustaz Maulana tadi, bahwa syaitan bertengger di bibirnya orang yang sedang menceritakan keburukan orang lain. Maka senang untuk bergosip, menceritakan keburukan orang lain, maka dihiasi oleh syaitan tadi. Maka subhanallah, berhati-hatilah, karena ternyata ketika kita menceritakan aib orang lain dan dia tidak ridha, maka mohon ampunnya bukan hanya kepada Allah, tapi mohon ampunnya minta maaf mesti kepada orang yang kita ceritakan tadi. Makin malu lah. Subhanallah. Nah, di sini kan kalimatnya, bagaimana sebaiknya sikap kita. Pertama, kalau misalkan kita mempunyai keimanan ketakwaan kepada Allah, ya kan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi. Ente nggak boleh kayak gitu. Ente zalim kayak gitu. Nggak boleh gibahin orang. Harus berkata-kata yang baik. Benernya aja langsung ngomong. Kasih, nggak boleh. Benernya aja gibah, salahnya fitnah. Nggak boleh seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak kalau dia berani, tapi kalau dia nggak berani, dia nggak punya keimanan yang kuat, takut jadi maksiat, ya kan, tinggalin deh, ya kan? Karena mau ngapain lagi? Karena nggak bisa datang ke sana malah dimaki sama dia, diomelin sama dia. Takut, Terus yang kedua, asik ngobrolannya, ya kan? Oh, sampai di mana? Malah akhirnya nimbrung. Nah, tergantung keimanannya. Kalau keimanan yang kuat, maka kasih tahu bahwa ini nggak benar, ini gibah, nanti zong. Oke, semoga terjawab ya jamaah ya. Amal ibadahnya habis diambil sama Ustaz Maulana. Sayang, Mbak. Oh, sama. Iya. Kalau saya diomongin. Iya. Terima kasih Habib, terima kasih Ustaz Syam. Maulana. Iya, siap. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan berikutnya. Dari Instagram @dinsamuklis. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Aib kan harusnya ditutup ya. Aku lagi bingung. Sebaiknya aku beli kain panjang kali lebar berapa ya biar pas untuk menutupi aib aku. Itu bukan aib, itu kain kapan. Mau meninggal ya. Iya. Nah gini, Dia mau nutup. yang kita maksud ini adalah aib ataupun kekurangan, bukan cacat. Bukan kok. Sambil nunggu Ustadz Maulana bingung ya jamaah ya. Jangan kemana-mana, kita pengen tahu nih jawaban Ustadz Maulana kira-kira apa ya. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Nah, jadi kain putih atau bukan Ustadz? Jamaah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali kita masih di Islam itu indah. Alhamdulillah kita juga senang sekali banyak jamaah yang bertanya di Islam itu indah. Banyak loh jamaah pada senang banget nanya di sini karena dijawab langsung sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini pertanyaannya dari Instagram hamba Allah lagi nih. Assalamualaikum, mohon tidak disebutkan nama. Sudah. Mau tanya Ustadz, Ustazah, kalau kita terpaksa harus bongkar aib seseorang karena kita menjadi korban fitnah sama yang bersangkutan, apa diperbolehkan untuk klarifikasi? Mengingat fitnah merupakan perbuatan yang keji. Mohon jawabannya. Terima kasih Ustadz Maulana. Ingat ya, klarifikasi. Klarifikasi itu adalah ada unsur untuk mencari kebaikan, bukan mencari permusuhan. Boleh-boleh saja, tapi jangan pasang panggung. Atau membuka permusuhan, genderang perang. Tapi untuk klarifikasi demi kebaikan, mencari solusi, mencari perbaikan. Yang paling tadi sudah dijelaskan oleh Habib dan Ustaz Sam, di mana kita tidak membuka aib lagi berikutnya dengan cara menyelesaikan, bukan membuat lagi hal yang baru. Jadi boleh satu klarifikasi dengan memakai media. Kalaupun rumah tangga ada media di kantor urusan agama. Kalau persoalan yang berkaitan dengan hukum, klarifikasinya di kepolisian atau yang berkewajiban. Kemudian kalau memang klarifikasinya diminta di persidangan, berarti ada namanya saksi ataupun disumpah dulu. Oke, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ya jamaah dari Instagram hamba Allah lagi nih. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah. Jika saya lagi marahan dengan suami, kami biasanya memilih sama-sama diam. Terus terkadang hati ini ingin bercerita. Bolehkah saya bercerita dengan teman saya Ustadz, Ustazah? Tapi itu bukan aib, tapi kesalahan. Kenapa saya jadi marah Ustazah katanya. Syukron atas tanggapannya Ustadz. Habib Usman mohon jawabannya Habib. Ya akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bolehkah kita bercerita dengan teman atau siapapun? Boleh bercerita,
bukan sama teman, tapi orang yang alim atau orang yang adil. Karena teman bisa jadi hari ini baik, besok tidak baik. Bisa jadi berkata-katanya dengan kata-kata yang lebih, karena kita nggak tahu dia adil atau nggak adil. Oleh karena itu berceritalah kepada orang yang alim, orang yang soleh atau soleha, yang bertakwa kepada Allah. Kalau dia seorang perempuan, dicerita terhadap orang yang soleha. Kepada perempuan lagi, yang laki-laki cerita kepada orang yang soleh atau kepada ustadz atau orang yang alim. Boleh dia bercerita dengan kebaikannya ataupun terjadi keburukan terhadap pasangannya untuk mencari solusi yang terbaik, bukan mempecah belah. Dan kalau misalkan dia mau cerita, lebih baik dia cerita kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud minta kepada Allah di sepertiga malam. Itu yang paling baik. Terima kasih Habib Usman untuk jawabannya. Terima kasih jamaah sudah bertanya di Islam itu Indah. Semoga terjawab semuanya ya. Sekarang jamaah kita sama-sama akan mendengarkan muhasabah dan juga doa yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun anak cucu Adam yang terlepas daripada kesalahan, aib, kecuali baginda Nabi SAW, karena beliaulah seorang manusia yang maksum, yang tidak ada kesalahannya satupun. Namun manusia selain Nabi adalah pernah melakukan kesalahan dan akan melakukan kesalahan. Pintu taubat Allah senantiasa terbuka. Namun kadangkala ada manusia yang ia sendiri sengaja menutup pintu taubat tersebut, atau bahkan ia telah masuk dari pintu taubat namun ia keluar kembali. Siapa mereka? Adalah mereka yang telah Allah tutupi aibnya, mereka yang telah Allah berikan kasih sayang kepadanya, namun mereka yang menolak mentah-mentah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ditutupi aibnya, ditutupi kekurangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia sendiri yang membongkar aibnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau tidak menyenangi, tidak suka untuk diceritakan kekuranganmu, begitu pula orang lain. Maka apa yang engkau tidak sukai, orang lain pun tidak menyukainya. Engkau tidak suka dikatain, engkau tidak suka dicaci maki, engkau tidak suka untuk diceritakan keburukannya. Begitu pula dengan orang lain. Tentu saja orang lain tersebut juga tidak senang ketika keburukannya engkau ceritakan. Maka siapa orang yang menutupi aib saudara muslimnya ketika di dunia, maka Allah pun akan menutupi aibnya di akhirat. Bayangkan nanti di akhirat ada sebuah layar yang sangat besar. Seluruh manusia dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir akan menyaksikan layar tersebut, dan di sana ditayangkan aib-aib kita. Maka ketika kita ingin agar tidak ditayangkan aib kita, maka tutupilah aib orang lain di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma astur uyubana ya Allah, tutupi aib-aib kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satartah. Ya Allah, seandainya masih ada dosa kami yang belum Engkau ampuni, maka ampuni hari ini sekarang juga ya Allah. Seandainya ada aib kami yang masih orang lain ketahui, maka Engkau yang maha menutupnya ya Allah. Kami malu berhadapan dengan manusia, kami malu berhadapan dengan baginda Nabi, dan kami malu berhadapan denganmu ya Allah. Maka hapuskan dan tutupkan seluruh aib kesalahan kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Masya Allah, terima kasih kepada guru-guruku yang tercinta. Terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu Indah. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha.